Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Iramani, selamat malam rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian bisnis saya dengan judul pengaruh financial experience, financial knowledge terhadap financial management behavior, locus of control sebagai intervening, pendapatan sebagai moderasi pada masyarakat Surabaya. Di sini perilaku keuangan merupakan isu di mana sudah ada di beberapa tahun yang lalu. Terlebih setelah adanya perilaku konsumtif pada masyarakat Indonesia seperti atau khususnya Surabaya yang notabene sebagai kota metropolitan yang kedua. Penelitian terdahulunya pernah dilakukan oleh Perry dan Morris tahun 2005, di mana menyatakan bahwa locus of control secara simultan dengan financial knowledge dan income serta ras sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap consumer financial behavior pada masyarakat Amerika. Kemudian penelitian Naila dan Iramani tahun 2013 yang menyatakan bahwa financial knowledge tidak berpengaruh langsung terhadap financial management behavior. Pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior dimediasi oleh locus of control. Namun locus of control tidak mampu memediasi pengaruh income terhadap financial management behavior. Penelitian selanjutnya yaitu Ida dan Cynthia tahun 2010 yang menyatakan bahwa financial knowledge tidak berpengaruh langsung terhadap financial management behavior, namun berpengaruh tidak langsung. Pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior dimediasi oleh locus of control, namun locus of control tidak mampu memediasi pengaruh terhadap financial management behavior. Sehingga penelitian tertarik untuk mengambil judul pengaruh financial experience, financial knowledge terhadap financial management behavior, locus of control sebagai intervening, pendapatan sebagai moderasi pada masyarakat Surabaya. Kemudian terdapat kerangka berpikir di mana financial experience berpengaruh positif terhadap financial management behavior, financial knowledge berpengaruh positif terhadap financial management behavior. Kemudian financial experience dan financial knowledge berpengaruh terhadap financial management behavior melalui atau dengan mediasi locus of control. Kemudian untuk locus of control berpengaruh positif terhadap financial management behavior dengan moderasi pendapatan. Di sini terdapat hipotesis. Yang pertama, meningkatnya financial experience mampu meningkatkan financial management behavior. Yang kedua, meningkatnya financial knowledge mampu meningkatkan financial management behavior. Yang ketiga, meningkatnya financial experience, finance knowledge mampu meningkatkan financial management behavior melalui locus of control. Yang terakhir, meningkatnya locus of control mampu meningkatkan financial management behavior dimoderasi oleh pendapatan. Sini terdapat variabel penelitian. Yang pertama, financial experience merupakan kemampuan yang diperoleh dari suatu kejadian yang dialami untuk mempertimbangkan suatu keputusan investasi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Di sini menggunakan pengukuran skala interval di mana range-nya tidak pernah, yaitu 1 dan skor 5 dengan selalu. Untuk indikatornya yaitu pengalaman di bidang perbankan, memiliki pengalaman di bidang asuransi, memiliki pengalaman di bidang keuangan, dan pengalaman di bidang investasi. Kemudian untuk financial knowledge merupakan gabungan antara pengembangan financial skill dan financial tools yang mana membutuhkan berbagai sumber informasi agar mampu menggunakan uang yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini menggunakan indikator ya, pertama, memiliki pengetahuan secara umum mengenai keuangan, memiliki pengetahuan mengenai produk bank, pengetahuan mengenai investasi, dan pengetahuan mengenai produk asuransi. Untuk pengukurannya menggunakan skala rasio di mana rumusnya 100 dibagi jumlah soal dikalikan jumlah yang benar.
Kemudian untuk locus of control ini dibagi menjadi dua, yakni locus of control internal dan eksternal. Locus of control internal merupakan suatu tindakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi dan berorientasikan pada motivasi. Sedangkan untuk locus of control eksternal, yakni kejadian yang di bawah kendali dari misalnya keberuntungan dan kesempatan. Di sini menggunakan indikator, yakni kemampuan dalam mengambil keputusan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah keuangan, tingkat keyakinan terhadap masa depan. Untuk pengukurannya menggunakan skala interval dengan range sama, yakni 1 hingga 5. Kemudian untuk pendapatan merupakan penghasilan pribadi yang berasal dari upah yang digunakan untuk biaya pengeluaran selama periode tertentu. Sini menggunakan skala interval dengan range minimal UMR sekitar 4.200.000 hingga di atas, yakni 10 juta. Di sini financial management behavior merupakan perilaku individu dalam merencanakan, mengelola keuangan yang sesuai dengan pendapatan serta adanya rasa tanggung jawab agar mencapai tujuan. Variabel ini menggunakan indikator yaitu pembayaran tagihan secara tepat waktu, penyisian dana, pembagian keuangan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Untuk pengukurannya menggunakan skala interval sama dengan skornya yang sama antara 1 hingga 5. Kemudian sampel dan teknik pengumpulan sampel. Populasinya yaitu masyarakat Surabaya, sampelnya jumlah sampel minimal 150 responden, namun kuesioner disebar sebanyak 200 kuesioner disebar melalui online maupun offline. Kemudian teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berdomisili di Kota Surabaya, yang kedua bekerja di Kota Surabaya, yang ketiga memiliki penghasilan UMK sekitar 4.200.000 per bulan, yang terakhir tidak memiliki penghasilan lebih dari 10 juta per bulan. Teknik analisis, yakni peneliti menggunakan SEM dengan aplikasi PLS. Kenapa menggunakan SEM? Karena peneliti ingin mengetahui hubungan masing-masing antar variabel secara keseluruhan. Di sini ada 3 tahap, yakni menentukan outer model menggunakan uji validitas dengan convergent validity atau AV, yakni dengan nilainya lebih dari 0,5 dianggap valid. Kemudian untuk uji reliabilitas menggunakan Cron-Batch Alpha, di mana nilainya lebih dari 0,6 dianggap reliabilitas. Ya benar. Kemudian untuk menentukan inner model menggunakan R-square dengan beberapa kategori. Yang terakhir pengujian hipotesis. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan atau ada masukan dari Ibu Iramani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.